Setelah berbagai drama yang Ari lewati ini ya, Ari pun mulai tenang gitu loh, karena dia ini kayak merasa ya sudahlah, mungkin ini tuh ujian dari yang di atas. Ari pun mulai membiasakan dirinya kembali setiap pagi dengan suaminya pergi ke toko, dan Ari juga suaminya ini berusaha mendekatkan diri kepada Putri dan juga anak-anaknya. Waktu pun berlalu, semeton entah kenapa teror di toko dan juga di rumah ini tiba-tiba saja menghilang. Ari tidak pernah merasa merinding lagi, Ari juga tidak pernah merasa ada sesuatu yang mengikuti. Suatu hari ibunya si Ari ini nelpon kalau nanti akan ada acara 3 bulanan. Ternyata adiknya Ari ini habis melahirkan dan akan diadakan acara ngupah wayang gitu loh. Jadi Ari dengan suaminya ini diminta untuk menginap selama 2 hari. Ari pun meminta izin kepada ibu dan ayah mertuanya dan diizinkan. Ketika itu semua tahun ayah dan ibu mertuanya si Ari ini kayak kondangan gitu loh ke tempat orang tuanya si Ari, kemudian pulang kembali. Dan yang mengurus toko selama Ari dan juga suaminya ini berada di rumah Bajang adalah ibu dan ayah mertuanya. Nah, di hari kedua Ari menginap di tempat ibu dan ayahnya ini, kok tiba-tiba si Ari ini katanya kerauhan selama berjam-jam. Dan setelah Ari ini disadarkan, orang tuanya bilang kalau tadi ini Ari tuh kerauhan. Engkan keadaan undukes mau. Setelah wayang ini selesai ya, pertunjukan wayang selesai, Ari ini kan bersiap-siap akan tidur ke dalam kamar bersama dengan suaminya. Dan juga itu tuh sudah sekitar jam 1 dini hari. Kok tiba-tiba Ari bilang kepada suaminya badannya ini panas. Kemudian Ari pun berteriak, berlari ke halaman rumah sambil memanggil-manggil nama orang tuanya. Di situ Ari menangis berjingkrak-jingkrak, menggigit ini, menggigit itu. Pokoknya Ari ini kayak orang yang tidak waras. Nah, setelah Ari ini berjam-jam seperti itu, orang tuanya si Ari pun mendatangkan orang pintar. Kemudian seorang pintar ini mengobati si Ari. Kemudian Ari pun tersadar. Itu tuh sudah sekitar jam 4 pagi. Ketika itu si orang pintar ini duduk ya. Semua keluarga besarnya si Ari duduk juga di sana dengan si Ari dan juga dengan suaminya. Ketika itu si orang pintar bertanya, apakah ada kejadian yang aneh selama ini? Mungkin karena Ari sudah tidak tahan, dia pun menceritakan apa yang terjadi, teror-teror di toko, tentang mimpinya ketika melihat ibu dan juga ayah mertuanya membawa sesajen ayam putih dan juga ayam hitam ke gudang tokonya si Ari. Dan suaminya juga bertanya, kenapa kamu kok tidak pernah bilang kepada saya? Ari bilang, dia ini takut bilang kepada suaminya, nanti suaminya akan salah paham kepada dia. Nah, ketika itu, semeton, si orang pintar pun bilang, kalau sepertinya ibu dan juga bapak mertuanya si Ari ini punya bererong agar tokonya si Ari ini laris manis. Dan kemungkinan mimpinya Ari di malam itu adalah sebuah pertanda kalau memang mertuanya melakukan pesugihan melalui bererong. Oh, tentu saja semeton. Suaminya Ari langsung marah karena tidak terima orang tuanya dibilang seperti itu. Waktu itu seorang pintar menjelaskan semeton, coba sekarang buka bajumu pak, lihat apakah di ulu hatimu ada luka lebam. Dan luka lebam ini pasti tembus sampai ke punggung. Ketika itu dengan nada yang sangat marah ya, suaminya pun buka baju. Hah, kamu bilang apa? Jangan kamu memfitnah ibu dan bapak saya ya, tidak mungkin ada luka lebam di badan saya. Suaminya Ari pun membuka baju dan benar semeton. Di bagian ulu hati sebesar ini ada luka lebam, gimana aja seperti sebekas ditonjok dan sampai tembus ke belakang. Karena itu suaminya pun mulai terduduk dan, apa benar Jero? Orang tua saya seperti itu? Nah, karena itulah suaminya Ari mulai percaya gitu loh. Dan si orang pintar juga bilang, sepertinya di rumahnya Ari ini pasti pernah ada yang kegugurannya. Dan Ari pasti baru saja melakukan acara pecaruan di sana dengan keluarga mertuanya. Ari pun kayak saling bertatap-tatapan dengan suami semua. Yang tahu ini kan cuma Ari, suami dan juga keluarga besarnya gitu loh. Dan Ari pun bilang iya. Tapi Ari tidak bilang kalau yang keguguran ini adalah putri pertamanya. Karena dia tidak mau nanti keluarga besarnya tahu gitu loh. Dan si orang pintar bilang kemungkinan anak dari orang yang keguguran ini adalah tumbal terakhir yang diambil oleh mertuanya si Ari agar tokonya si Ari makin maju dan makin sukses semeton. Dan itulah alasannya kenapa setelah ada yang keguguran ini, tokonya Ari ini makin maju, makin sukses, makin rame, dan semua teror-teror bisnis tiba-tiba hilang dan berakhir. Di sana tuh Ari dengan suaminya masih kayak 50% percaya, 50% tidak percaya. Ketika itu si orang pintar ini memberikan sebuah tanah merah. Tanah merah ini tuh kayak dibungkus dalam plastik kecil.
Kalau memang Ari dengan suaminya ini ingin membuktikan apa benar mertuanya ini sudah melakukan hal seperti itu, taburkan tanah ini di gudang belakang toko. Dan juga di kamar mandi bekas ada orang yang keguguran. Siapapun yang melakukan pesugihan ataupun bererong ini pasti akan sakit. Nah, besok paginya semeton Ari dengan suaminya langsung pulang ke rumah. Waktu itu rumah dalam keadaan kosong. Anak-anaknya sekolah, ibu mertua dan juga bapak mertua sedang di toko. Ari ini membagi tugas, suaminya pergi ke toko untuk menaburkan tanah merah ini di toko, di gudang belakang. Ari pun menaburkan itu di kamar mandi. Dan beberapa hari kemudian ayah mertuanya Ari berpulang semeton dalam keadaan ditemukan sudah kaku di gudang belakang saat akan sembahyang. Dan itu tuh pas rainan Kajeng Kliwon udan. Boom. Kok gini? Ari berpikir, apakah mertuanya berpulang memang karena tanah barak yang diberikan oleh si orang pintar, atau memang sudah waktunya? Di situ suaminya menangis meronta-ronta, semotong suaminya ini kayak tidak bisa berkata-kata gitu loh. Setelah pemakaman dari mertuanya ini, mertuanya kan langsung diaben dan langsung melinggih ya. Suaminya ini benar-benar gimana sih, kayak menyesal banget kenapa sudah menaburkan tanah merah itu di sana sehingga bapaknya ini berpulang. Dan beberapa minggu setelah bapaknya ini berpulang, ibu mertuanya Ari pun berpulang. Karena ibunya ini mengalami kecelakaan sepeda motor ketika akan menjemput putra ketiganya si Ari. Coba nih pikir semeton, kok bisa kebetulan begini? Ari pun juga berpikir dengan suaminya, ini tuh memang kebetulan atau memang sudah waktunya mertuanya ini berpulang. Di sana semeton Ari pun cuk bingung, cuk benar-benar kok gini. Nah, setelah ibunya ini berpulang ya, akhirnya Ari dengan suaminya ini pun lunas baos ya. Mereka pergi dengan ipar-iparnya si Ari yang menikah keluar desa, dan juga dengan keluarga besar dari si suami. Ketika mau keluar pertama ini tidak ada yang dibicarakan, semuanya datar-datar saja. Tapi suatu malam Ari ini kayak bermimpi. Di dalam mimpi ibu dan juga ayahnya ini meminta untuk Ari pergi kembali ke tempat orang pintar, dan mereka ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya semeton Ari dengan suaminya ini pergi berdua saja ke tempat orang pintar mepeluas. Nah, benar semeton saat itu Dewoyang, ibu dan juga ayah mertuanya si Ari turun. Ketika itu ibu dan juga ayah mertuanya menangis meminta maaf karena selama mereka hidup mereka sudah pernah menumbalkan satu adik dari suaminya si Ari, dan juga tumbal terakhir adalah calon dari anaknya Gek Putu, yaitu putri pertamanya si Ari. Dan ternyata karena inilah sekarang ibu dan juga ayah mertuanya mendapatkan tempat yang sangat tidak layak di Kedituan. Ternyata dulu waktu mereka ini baru menikah, mereka itu benar-benar miskin. Dan saat itu mereka tuh kan sudah punya banyak banget anak semetonnya. Mereka pun kayak tahu kalau si istri ini sedang mengandung anak laki-laki. Setelah itu dilahirkan, belum genap 3 bulan, anak itu pun dijadikan tumbal agar mereka bisa sesugih dan juga semakmur sekarang. Dan benar semeton, tumbal satu anak ini hanya berlangsung selama 30 tahun. Dan 30 tahun ke depannya, kalau ingin diperpanjang harus menggunakan tumbal satu bayi lagi. Dan kebetulan calon cucunya si Ari ini yang memang belum dilahirkan oleh si Gek Putu, konon katanya ada laki-laki, dan itulah yang ditumbalkan oleh ibu dan juga ayah mertuanya. Semeton suaminya Ari di situ menangis dan bertanya, kenapa ibu seperti ini, Bu? Kenapa ibu berbohong? Kenapa ibu seperti ini? Kenapa ibu begitu tega? Di sana ibu dan juga ayah mertuanya si Ari meminta maaf, dan mereka meminta kepada Ari dan juga suaminya untuk membuatkan mereka banten kene. Tolong tebus mereka dini agar mereka bisa mendapatkan tempat yang layak di atas sana. Saat itu semetonnya roh dari mertuanya Ari bilang, ketika mereka memilih menumbalkan putra terakhir mereka itu dalam keadaan sudah sangat putus asa. Mereka menikah di usia yang sangat muda, punya banyak banget anak, dan keadaan ekonomi mereka benar-benar miskin. Mereka juga sudah punya banyak anak cowok, jadi kalau menumbalkan anak cowok terakhir ini kayaknya tidak masalah. Tapi ternyata saat mereka ini hidup, mereka kan menikmati itu tuh kayak bener-bener kayak harta yang berlimpah. Tapi setelah mereka berpulang, siksaan dari
yang di atas tuh benar-benar luar biasa gitu loh teman-teman. Dan akhirnya mereka pun meminta kepada Ari dan suaminya, tolong buatkan mereka Banten, dan inilah permintaan terakhir dari mereka. Ari dan suaminya pun berjanji akan membuatkan Banten ini. Setelah itu semeton, Ari dan suaminya terus saja membuatkan Banten untuk mertuanya. Banten dini itu nebusin itu. Pokoknya ini tuh kayak aduh banyak banget Bantennya gitu loh. Dan setelah itu semetonnya, keadaan tokonya Ari ini mulai normal. Tidak seramai yang dulu, tapi tetap ada pemasukan. Dan gudang belakang pun kayak dibuatkan banter. Toko ini tuh kayak langsung dicaruin dan dibuatkan banten untuk pembersihan. Setelah itu semeton, semua teror mistis ini hilang. Anak pertama, kedua, dan ketiganya Ari pun Astungkara sampai saat ini sudah punya pekerjaan yang bagus. Dan juga mereka kayak mulai menjadi anak yang lebih baik. Kalau untuk kasus putri pertamanya si Ari ini kayak sudah pernah mencari guru olahraganya dan mengancam. Kalau guru olahraganya ini tetap mendekati putrinya, Ari akan lapor polisi. Dan guru olahraganya pun berhenti mengajar di tempatnya si Gek Putu, entah dia tuh pindah kemana. Dan setelah itu Gek Putu berjanji dia akan menjadi anak yang lebih baik dan tidak akan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Menurut Ari semeton, dia tuh tidak menyangka kalau ternyata ibu dan juga ayah mertua yang sebaik itu, selembut dan juga sesayang itu kepada Ari dan juga cucu-cucunya, pernah melakukan hal itu, bahkan tega menumbalkan putra terakhir dan juga calon cucunya si Ari. Dan Ari di situ kayak dia bilang gini loh, sekarang putrinya ini kan sudah punya gelar yang sangat bagus gitu kan, pekerjaannya juga bagus, dan dia tuh kayak gimana sih berpikir ya, entah Ari ini kalau dibilang senang Astungkara anaknya bisa melewati itu dengan baik dan dia tidak perlu menikah muda, tapi di lain sisi dia juga kecewa pada dirinya sendiri. Karena putrinya ini kan hamil di luar nikah, jadi dia tuh kayak merasa apa sih, kayak gagal gitu loh sementara. Dia tidak tahu apakah ini tuh benar atau tidak. Yang jelas Ari sangat bersyukur diberikan mertua sebaik itu, terlepas dari apapun yang mereka lakukan di masa lalu. Dan Ari juga bilang semeton, dia tidak pernah membicarakan rahasia mertuanya ini kepada siapapun kecuali dengan suami dan juga kepada saya saat ini. Tujuan dari Ari menceritakan ini kepada saya dan ingin saya meng-up ini karena dia tuh ingin memperlihatkan kepada semeton, seburuk-buruknya orang tua di masa lalu pasti selalu ada sebuah alasan kenapa mereka melakukan hal buruk tersebut. Jadi kita sebagai menantu ataupun sebagai anak tetap hanya bisa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk mereka ketika mereka sudah tidak ada. Nah, suksesmu untuk Boge Ari karena sudah mau menceritakan kisah yang lumayan boom ini dan bagaimana menurut semeton. Coba dong kalian berkomentar karena Bu Ari bilang dia pasti akan membaca dan menonton cerita ini. Suksesmu untuk semetonku yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.